Lah kalau habis asar nggak bisa, habis maghrib malah raisa repot-repot yang cai. Kalau habis maghrib nggak bisa ya habis isya. Buka WA, balesi, nelpon keluarga. Ya udah kalau itu nggak bisa menjelang tidur. Ya wes ngantuk. Lah nek ra iso ya ndak usah baca nang sembujur. Gak usah maca Yasin tapi sampeyan diyasini. Nggih. Nah, orang Islam model apa kok? Yo disempet-sempetin. Oke. Ketika penjenengan misalnya mendengar azan, baik langsung dari masjid ataupun dari HP, bukankah itu aslinya adalah suara Rasulullah? Hanya saja melalui mata rantai dari lesan-lesan manusia dalam sejarah yang sangat panjang. Mbak-mbak, halo. Anda hadir di majelis ini berbusana muslimah, rapet nutup aurat, pakai jilbab, walaupun ada yang terpaksa. Jilbaban ya karena pengajian. Ada apa enggak? Ada. Orang kemarin aku ketemu orangnya. Saya itu kemarin siang jalan-jalan ke Mongkok. Kan ini musim panas. Masya Allah. Aku ketemu karo mbak-mbak ya. Pertama aku ngelihat dia itu pakai you can see, melepet ngapret. Habis gitu seriwet ngelihat saya. Nggak lama balik udah pakai jaket karena mau minta foto. Tiba candi Sragen. Habis itu ngelihat lagi, kok ada cekak sak mene. Ya Allah, Ponorogo. Mari ngono ketemu maneh. Astagfirullahaladzim. Nggih. Matur suwun. Masya Allah ki mboten libur saking sayange ambek aku. Dibela-belani matur suwun Mbak nggih. Salam nang mboke. Nah ini nanti yang mau nitip untuk wakaf nanti setelah acara ngaji ini udah ada beberapa yang dikumpulin ke sini, bahkan sak dompetnya dikasihkan. Masya Allah, subhanallah, matur suwun banget. Iki ndane senenge anakku. Matur suwun. Habis itu ketemu, Masya Allah, waalaikumsalam. Matur suwun. Ya Allah, Insya Allah. Oh Masya Allah, Mabruk insya Allah, milad mubarak, insya Allah berkah, mugi-mugi putrane dados sholih. Putri nopo putra? Oh putri, muga-muga sholihah. Ya, mugi-mugi insya Allah nanti kita doakan. Masya Allah, matur suwun. Aku luwes soleh kembang ini ki loro wesan. Aku mikir bayang nenek gawa mulih terus piye. Makasih nggih, matur suwun. Panallah nggih. Matur suwun, Masya Allah. Ternyata Mbak iki sayang-sayang sama aku. Ngene neng aku karo makhluk iki gak dikei jadwal meneh. Gak dikei jadwal meneh modele. Demo nggih? Nggih. Pokoke nek kula gak dikei jadwal demo nggih? Nggih. Atau kalau misalnya di demo bareng-bareng. Matur suwun. Oh, krungu dhewe to. Matur suwun semuanya, nanti kita sambung, oke? Habis itu aku ketemu maneng mbak-mbak itu, Masya Allah, pakaiannya ki sakmene sing langsung ngono lho, kaos sak katoke gitu, tipis, oke tok ginyur, ya Allah, oh main di Magetan. Mari ngono ketemu sing jilbaban berukut Bojonegoro. Lah kok sampean pakai busana nutup aurat, sampean pakai jilbab, itu sesungguhnya siapa yang memacai dirimu?
yang mendandani lho. Kayak wong Malang ngarani macak, Ponorogo dandan, ngono lho. Wong Jawa Tengah paes, Bojonegoro make up. Nah, siapa yang make up dirimu sehingga dirimu nutup aurat, terhindar dari maksiat dan dosa, dirimu pakai jilbab, kelihatan anggun, berwibawa, cantik, mempesona, dan tidak gampang digoda lanangan. Itu siapa yang mendandani dirimu? Sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngatur dirimu pakai nutup aurat, pakai jilbab sehingga dirimu kelihatan anggun, berwibawa, cantik. Itu Rasulullah. Maka sudah seharusnya ketika dirimu mengenakan jilbab, ketika dirimu memakai jilbab, lesanmu menyenandungkan sholawat sebagai wujud syukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pantes Mbak sampeyan lek nganggo jilbab karo maca sholawat ngono lho. Ya malak ngono wayahe karo sholawatan nggih. Ndak kok nganggo jilbab lambene dremimi le majikan cerewet gregeten kok tak ombeni rinsu tenan. Kene wis kesel ra karo-karoan rewel le. Bae sing tuwek ki ya ngono. Engko tak tekek gulune tenan. Bayari ya telat ya medhit. Cerewet ora wis. Ini apa izin nih ora diizini. Nek ora kaya kancaku kek kok penamen oleh majikan kok genah men. Nasib ngene iki. Gaji ya telat ngene terus. Aku urung kirim anakku ya wayahe ngene. Ana pikiranmu sumpek, atimu lara, ora oleh ganjaran tambah oleh dosa. Kuwi wonge ngomong dhewe kuwi. Lah wis saiki sampean mau udah dikasih pengarahan. Jadi persaudaraan itu penting, soalnya innamal mu'minuna ikhwah. Iya. Nggih. Orang mukmin itu bersaudara. Dengerin dong say. Syaiton. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi orang-orang mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu saudara. Kalau ukhuwah itu persaudaraan. Halo. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Mungkin sampean sering dengar istilah ukhuwah Islamiyah. Itu artinya apa? Persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam. Selama ini mungkin pemahaman sampean ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat beragama Islam. Kurang pas. Karena jangkauan arti dari ukhuwah Islamiyah itu universal, luas. Persaudaraan yang diatur oleh syariat agama Islam. Jadi menyangkut semua jenis persaudaraan.
persaudaraan dengan sesama umat Islam, persaudaraan dengan umat beragama lain, persaudaraan dengan siapapun, bahkan persaudaraan dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungan. Itu masuk ukhuwah Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan memang sesama mukmin itu saudara. Nabi menggambarkan kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'da. Sesama umat Islam itu seperti satu bangunan, seperti sebuah bangunan di mana komponen-komponennya antara yang satu dengan yang lain saling mengaitkan, saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Umat Islam itu ibarat bangunan. Maka umat Islam itu ada yang model batu, ada umat Islam model pasir, bahan bangunan dulu. Mbora dikatekno kok. Ada umat Islam model kayu, ada umat Islam model besi kayak ireng kayak wonge. Ada umat Islam model semen, lembut tapi nek kena meripat perih. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi. Ini para ulama, para kiai. Ada yang berfungsi sebagai atap. Ini para pemimpin yang menaungi dan mengayomi bawahannya. Ada umat Islam yang berfungsi jadi tiang. Ini perempuan, wong wedok iku tiang. Mula an-nisa imadul bilad. Wanita itu kan tiang negara. Kalau laki-laki kan hanya tiang jaler, nggih. Nah, itu. Nah, namanya bangunan itu saling melengkapi, saling mengaitkan, saling menguatkan, dan semuanya penting kalau bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Bangunan masjid ini ada besinya, ada batunya, ada pasirnya, ada semennya, betul? Semuanya penting. Besi penting, semen penting, batu penting, lantai penting, atap penting, kayu penting, semua penting. Maka nggak boleh ada yang merasa paling penting. Kalau sampai ada yang merasa paling penting, mungkin satu, bangunannya jadi nggak indah, dua, ambruk. Contoh, besi merasa paling penting karena dia merasa punya jasa yang besar. Bangunan berdiri kokoh dan kuat itu jasanya besi, akhirnya besinya kepengen kelihatan menonjol. Watu yo pengen ketok, semen yo pengen ketok, bangunannya pating serongat, bisa-bisa ambruk. Maka organisasi apapun, kelompok apapun, kalau rebutan merasa penting, ambruk, nggak akan bisa bertahan lama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya juga sering contohkan, Anwar Zahid ini ada jantungnya apa enggak? Ada. Jantungnya kelihatan apa enggak? Enggak, padahal jantung ini jasanya besar. Saya hidup ini ya karena jasanya jantung juga yang memompa darah saya sehingga peredaran darah saya ke seluruh tubuh normal. Ini jasanya jantung, tapi jantung nggak mau memperlihatkan diri. Andaikan jantung merasa jasanya besar terus pengen kelihatan, manggon ning batuk mentol. Paru-paru merasa punya jasa pengen ketok, manggon ning dengkul, gak rupa-rupa uang saya. Maka ayo dalam beramal, beribadah, kita latihan ikhlas. Nggak harus kelihatan. Halo, yuk belajar dari filosofinya besi,
Dia menguatkan bangunan, tapi dia nggak harus memperlihatkan diri. Toh semua orang sudah mengakui jasanya besi, betul? Belajar dari filosofinya jantung, paru-paru, dan organ-organ tubuh kita yang jasanya besar untuk tubuh kita, tapi dia juga nggak ingin memperlihatkan diri. Belajar pula dari maaf, alat kelamin. Kemaluan itu jasanya besar. Yang hadir di sini adalah hasil karyanya dia semua. Tapi dia juga nggak pernah mau memperlihatkan diri. Kelihatan sedikit segera ditutupi, betul? Itu orang yang ikhlas dalam beramal, nggak harus kelihatan orang, nggak harus diperlihatkan. Maka orang ikhlas itu beramal seperti maaf ketika kita lagi BAB, buang air besar, bahasa Inggrisnya the singing. Kita pasti iya. Wis tak samar-samar nih kok cetak-cetaknya. Kita pasti kepingin merahasiakan amal yang satu itu. Nggak pengen dilihat orang, nggak pengen didengar orang, betul? Maka mau berangkat saja nggak bikin pengumuman. Ada orang mau ngising bikin pengumuman? Gila. Pasti diem-diem, bahkan melipir. Kalau bisa jangan sampai kelihatan orang. Pamit aja sungkan. Begitu masuk, pintu mesti ditutup rapet. Jangan sampai ada lubang yang bisa diinceng dari njaba. Harus ketutupan, jangan sampai kelihatan orang, betul? Begitu posisi duduk, ndoprok, posisi siap, keran air dibuka. Tujuannya supaya bunyi air keras grojok dan aman, tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok. Itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun keluarnya alot, wong bar mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang, kita juga tahan, ngedene gak bengok-bengok. Jangan sampai keluar suara. Gak ada orang gitu kok langsung, waduh, aku ngeden bola-bola, enggak metu. Gak ada. Orang gila. Gak ada. Setelah selesai, monggo. Setelah selesai, cewek bersih, kita keluar, kita juga nggak akan menceritakan itu kepada orang lain. Apa ada orang habis ngising cerita, Mbak, aku mau metu pitu, Mbak. Sing papat belantong dawa-dawa melungker, sing telu merengkel, nggak ada. Itu orang gila. Itu gambaran orang yang beramal seperti filosofinya akar. Jasanya besar untuk pohon, dia mencari air agar pohon itu hidup. Kemudian pohon tinggi, besar, keluar daunnya, keluar bunganya, berbuah, rasanya manis, semua orang memuji. Pohonnya kuat, kokoh, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis. Yang dipuji orang pohonnya, daunnya, bunganya, buahnya. Akar sama sekali nggak disebut, tapi dia tetap sembunyi di dalam tanah. Dia nggak pengen memperlihatkan diri karena akar sadar kalau dia bermetungul, berngetak, berbejudul, pohon itu pasti akan doyong. Bahkan kalau bejudulnya kokean, pohon itu bisa ambruk. Betul? Itulah nilai keikhlasan. Mudah-mudahan panjenengan semua tadi yang beramal benar-benar ikhlas, sehingga sedekah panjenengan itu bisa menjadi benteng dari siksa kubur, menjadi penyelamat dari siksa neraka. Nggak usah kenceng-kenceng aminnya, wong cuma $5. Lo ngono kuwi to, $5 ya amine banter. Iya, iki alasane wong pelit ya ngono kuwi. Alasane wong pelit, pokoke nek sedekah sing penting ikhlas. Dilanjut apa enggak ini? Nah, kalau minta dilanjut tolong diperhatiin.
Ini baru dari nilai persaudaraan. Terlebih panjenengan sama-sama jauh dari rumah. Soalnya ono kadang-kadang iku mentolo njlomprongno kancane. Mentolo bohongi kancane. Oke. Akeh, Pak. Wonge teko. Nganggo jilbab warna apa? Kok mentolo wong padha-padha. Babune. Oh, iki sing ngomong padha-padha babu. Mbok yo genten nulung. Oh ya, alhamdulillah babu rasa PNS penuh sesak. Nggih, pokoknya apik-apik. Jenengan ini termasuk luar biasa sehingga semuanya niatkan ibadah, maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Sing penting sampean niatkan ibadah, nggih? Nah, kuncinya ibadah ya ada dua. Ayo sekarang sama-sama ditirukan. Yang ikut menirukan mudah-mudahan berkah. Amin. Matur suwun. Apanya? Oh, jilbab. Oh alah. Lah mau gak diumum ke? Oh dereng. Iki nggawa jilbab, aku gak ngerti. Allah ya karim. Oh, Abah Anza. Ini jilbab karya santri Abah Anza. Moga yang ngersakne jilbabe Anza Lovers. Sarungnya mangga. Ya, oh sarungnya mangga nanti hadiah. Ya, nanti sebentar. Bentar ini kita ngaji dulu. Sambil yang ngersake jilbab, monggo. Ini jilbab Anza Lovers. I love Abah Anza. Ya, kalau lagi dipakai, bayangin lagi didekap sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ditirukan sama-sama ya. Ad-dinu. Pokok yang ikut insya Allah berkah. Amin. Majikannya baik. Amin. Yang tadinya majikannya jahat jadi baik. Amin. Yang tadinya majikannya medit jadi loman. Amin. Nah, yang sakit-sakit jadi sehat. Amin. Ayo pokoknya berkah. Ditirukan ya. Ad-dinu. Ad-dinu. Al-mu'amalah. Al-mu'amalah. Agama itu adalah interaksi. Wes. Ya wes ngono tok. Loh, Islam itu bukan hanya mengatur vertikalitas saja, tapi Islam juga mengatur horizontalitas. Islam itu bukan hanya ritual, tapi Islam juga sosial. Islam itu bukan hanya ngatur ibadah yang hubungan dengan Allah saja, tapi juga mengatur ibadah yang kaitannya dengan sesama. Namanya muamalah, bahasa Inggrisnya the serawung. Lek sampeyan sering krungu istilah hablum minallah sama hablum minan nas, itu Islam. Maka hablum minallah harus bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus, dua-duanya harus bagus. Kalau hablum minallahnya bagus tapi hablum minan nasnya buruk, tidak cukup. Atau sebaliknya, hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya buruk, juga tidak cukup. Wah, salate apik khusyuk. Arep salate ning lafadzne niat usolli. Usolli. Yang lain udah jalan, dia masih usal, ndak melaku. Takbir ngeses. Allahu akbar.
sujud sampai bathuke benjut, zikir nganti lambene jeder, poso bendina wiridan turut dalan. Maaf, tapi sama temen elek ndak gelem rukun, sama saudara ndak akur, sama tetangga ndak rukun. Ini ndak cukup, ndak iso mlebu swarga. Bahkan tolong perhatikan ini, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Itu semua mengandung nilai sosial. Dari semua ibadah ritual itu pasti di dalamnya terkandung nilai sosial. Ayo coba kita buktikan rukun Islam yang 5. Nomor 1 apa? La haula wala quwata illa billah. Rupanya ayu oon. Rukun Islam nomor 1 apa? Syahadat. Itu mengandung nilai sosial. Iya, jelas. Syahadat itu kesaksian. Dari syahadat yang mantap dan yakin, nanti akan muncul namanya ihsan. Dudu ihsan tonggomu. Dari ihsan nanti akan melahirkan yang namanya takwa. Dan takwa ini loh yang mengantarkan orang menjadi baik. Siapapun, jadi apapun, asal bertakwa pasti barokah. Siapapun, jadi apapun, kalau tidak bertakwa pasti musibah. Jadi orang kaya kok bertakwa pasti loman. Jadi orang miskin kok takwa pasti neriman. Jadi orang takwa, jadi orang kaya kok enggak takwa pasti medit bakhil. Jadi orang miskin kok enggak bertakwa pasti serakah alias geragas alias celutak. Loh, iya, ngapunten. Jadi pejabat kok bertakwa mesti amanah. Jadi pejabat kok enggak bertakwa pasti khianat. Pokoknya dadi opo ae asal bertakwa mesti barokah. Dadi pedagang kok takwa mesti jujur. Dadi pedagang kok ora takwa mesti ngapusi, mesti bujukan. Nah, takwa ini yang mengantarkan orang jadi bener. Kalau ilmu hanya mengantarkan orang jadi pinter. Saya ulang. Takwa inilah yang mengantarkan orang jadi benar. Kalau ilmu hanya mengantarkan orang jadi pinter. Pinter saja nggak bener, bahaya. Lah iya bahaya, makanya nggak usah pertanyaan. Wong pinter kok nakal, sempurna nakale. Loh iya, woi, coba, sing ngerusak tatanan nih wong goblok menapa wong pinter? Wong pinter tapi nggak bener, ngono loh. Sing do korupsi duit negara kae wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, sing goblok pengen tapi nggak ngerti carane, sampai gak ono kesempatane. Makanya sekali lagi, orang pinter itu kalau nggak takwa bahaya. Lah yo bahaya. Wis umum pertanyaan gak bahaya, tangi wis umum. Mulane langsung jawaban, ndak usah pertanyaan. Ndak usah soal, langsung jawaban. Uripmu susah ya mergo kakean soal. Loh iya, wong urip susah ya mergo kakean soal. Sesuk bayar kreditan. Duit tekon di lo soal toh. Segarai urip susah itu kakean pertanyaan, kakean soal. Hidup ini jangan terlalu banyak bikin pertanyaan, jangan terlalu banyak persoalan, tapi berusahalah bikin jawaban, solusi, bukan pertanyaan. Nggih? Nggih? Masya Allah, wong pinter iku nek gak takwa ngerusak tatanan. Sembarang barang bukan tatanan. Loh iya toh. Lu maling ini kadung pinter hasilnya triliunan.
Dan itu nggak konangan, pinter kok. Nggak usah kaya to ngrasani wong.